Hai, perkenalkan nama aku Alefirda Nur Aulia dari kelas Manajemen 2P dengan NPM 1210-20597. Di sini aku bakal ngebahas sedikit mengenai perbaikan kompetensi. Tolong disimak sampai akhir ya. Tujuan dari pembelajaran kali ini yang pertama yaitu dapat menambah wawasan, yang kedua memberikan lebih motivasi saat belajar, yang ketiga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi bagi pelajar dan mahasiswa. Adapun sasarannya yaitu pelajar dan mahasiswa. Pembahasan video pembelajaran kali ini mengenai memperbaiki kompetensi. Pembahasan yang pertama yaitu jenis dan kategori kompetensi. Konsep dan sejarah kompetensi. Kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan kinerja unggul di dalam pekerjaannya atau situasi. Menurut Lyle Spencer dan Signe Spencer tahun 1993. Kompetensi juga berartian apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Menurut Michelle Armstrong tahun 1994, yang terakhir yaitu mengenai kompetensi adalah menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Itu menurut Margaret Dahle tahun 2003. Materi selanjutnya yaitu kompetensi. Yang pertama ada motivis. Motivis menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua yaitu self-concept, yakni sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang ketiga yaitu skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Yang keempat yaitu trials, karakteristik fisik dan respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang terakhir yaitu knowledge, pengetahuan seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Pembahasan berikutnya yaitu perlu kompetensi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Yang kedua, keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam bentuk kompetensi. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Yang keempat, karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Selanjutnya ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Yang keenam yaitu isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir yaitu kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai tingkat perbaikan kompetensi. Ada 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mudah diperbaiki itu mengembangkan orang lain, efisiensi produk, kerja tim, keahlian teknis, orientasi pelayanan, dan pengelolaan kinerja. Untuk yang kedua yaitu agak sulit diperbaiki, meliputi orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh, penyelesaian konflik, pemikiran analisis kecerdasan organisasional. Yang ketiga yaitu sulit diperbaiki, meliputi inisiatif, inovasi, integritas dan kejujuran, pengelolaan, tekanan kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Selanjutnya, pembahasan mengenai materi perbedaan kompetensi dan konsep lain. Pembahasan mengenai kompetensi ialah merujuk pada pendekatan perilaku.
Perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Kompetensi ialah terdiri dari dorongan, sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan menurut Boyatzis tahun 1982. Selanjutnya, pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi, perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut menurut Spencer tahun 1993. Adapun pembahasan lainnya yaitu pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari, menurut Dale tahun 2003. Selanjutnya ada keterampilan perilaku. Ada dua pembahasan mengenai keterampilan perilaku. Yang pertama, keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Yang kedua, perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Thank you semua sudah menyimak sampai akhir. Don't forget to like, share, dan subscribe karena minggu depan kita bakal ketemu lagi untuk terakhir kalinya. Bye, sampai jumpa di minggu depan.